karena Pak Jokowi itu punya watak berbohong, maka orang menganggap jangan-jangan soal ijazah itu juga ada tambahan kebohongan tuh. Biar semua clear, jangan seakan-akan Pak Jokowi berbohong. Yang soal Pak Kasmujo kemarin kan sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini sebagai memang bukan pembimbing skripsi. Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Sebagai apa? Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya atas bimbingan Pak Kasmujo. Berarti kan sekarang ada framing seakan-akan Pak Jokowi itu pernah mengatakan ini Pak Kasmujo dosen pembimbing skripsi saya. Berarti bohong. Ya kira-kira begitu kan? Ya, yang diingat orang adalah Presiden Jokowi itu pembohong, dan itu pun dinobatkan oleh media asing sebagai king of inconsistency itu, atau raja tipu, kira-kira begitu yang diolok-olokkan pada beliau. Dan itu memang ada faktanya bahwa Pak Jokowi dari awal sudah berbohong soal SMK. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Apakah itu disebut menuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh. Bahkan dalam Islam, kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Sudah berbohong soal apa lagi? Ekonomi akan tumbuh 10%. Sudah berbohong soal tidak akan ada lagi orang miskin dalam 10 tahun ke depan. Sudah berbohong soal IKN, bahwa udah ada investor dan tidak perlu takut. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Sudah berbohong soal di kantong saya ada 11.000 triliun, begitu kata beliau. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi. Lebih banyak. Sudah berbohong soal jaminan bahwa macam-macam itu, bahwa akan ada produksi minyak, macam-macam lah. Tetapi fakta-fakta itu akhirnya jadi sesuatu yang menambah kecurigaan publik bahwa jangan-jangan soal ijazah itu juga ada tambahan kebohongan tuh. Lalu tiba-tiba dibawa ke Barreskrim. Oke, kita percaya bahwa Barreskrim tentu punya sistem, tetapi publik tidak bisa diyakinkan oleh sistem itu. Kenapa? Karena watak presiden itu dasarnya tuh, dan tentu masih ada yang menyambung analisisnya bahwa Pak Jokowi masih punya sphere of influence, medan wilayah pengaruh ke dalam kepolisian misalnya. Semua itu juga harus dianggap secara jujur bahwa publik masih mencurigai itu. Kenapa? Karena dari awal ada semacam kesimpulan di benak publik bahwa Jokowi adalah presiden pembohong, dan itu mesti dibuka dulu tuh, apa benar Jokowi datang dengan maksud yang baik. Kalau maksudnya baik dari awal, kenapa nggak 2 tahun lalu sehingga tidak ada kehebohan? Kenapa dari awal orang bertanya terus kenapa ijazah itu akhirnya baru akan dibuka di pengadilan? Apa menunggu semacam suasana politik yang menguntungkan dia? Apa dengan keputusan Barreskrim maka seluruh isu tentang ijazah itu selesai demi hukum? Ya boleh aja demi hukum, tapi demi moral itu akan tumbuh terus kan. Jadi orang tetap melihat bahwa karena Pak Jokowi itu punya watak berbohong, maka orang menganggap bahkan kalau Anda anggap benar, maka mesti dikurangi kebenaran itu atau bahkan dibalik kebenaran itu. Ini udah jadi nasib dari seseorang yang pernah memerintah tetapi menyembunyikan jawaban itu yang dituntut 2 tahun lalu oleh warga negara. Nah kalau sekarang kemudian Pak Jokowi menunjukkan ini yang punya saya tuh. Iya, tetapi problemnya
kenapa Anda berbohong selama 2 tahun? Kan kalau Anda jujur bilang aja ini punya saya. Jadi pembohongan itu yang jadi soal sekarang. Jadi sekali lagi ini isunya pindah dari soal sebut aja kepastian hukum dari ijazah itu palsu apa tidak, pindah atau bertambah dengan poin bahwa ya walaupun benar tapi dia pasti berbohong kan, karena udah terbentuk. Itu susahnya kalau psikologi publik udah terbentuk, yang sering disebut sekali lancung ke ujian seumur jagung orang nggak percaya lagi. Sekarang pada Pak Jokowi bukan seumur jagung, seumur hidup orang tak percaya, kira-kira itu. Ya itu beban yang akan dialami oleh keluarga Presiden Jokowi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Oke, kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari mantan Presiden Jokowi ya, soal pernyataannya ataupun klarifikasinya ya, mengenai polemik soal dosen Insinyur Kasmudjo atau dosen pembimbing ya. Apakah ini pembimbing skripsi, apakah ini pembimbing akademik. Tetapi ternyata Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmudjo adalah dosen pembimbing akademik. Tetapi ketika tahun 2017 Pak Jokowi berkunjung ke UGM dan mengundang Pak Kasmudjo ke atas panggung ya. Dan kala itu Pak Jokowi mengungkapkan bahwa Pak Kasmudjo adalah dosen pembimbing. Memang secara spesifik Pak Jokowi tidak menyebut bahwa Pak Kasmudjo adalah dosen pembimbing akademik, pembimbing skripsi. Dia juga tidak mengungkapkan bahwa Pak Kasmudjo juga pembimbing akademik, bukan dua-duanya tidak diungkapkan secara spesifik ya. Tetapi yang membuat kita bertanya-tanya, kita sebagai orang awam melihatnya kalau Pak Kasmudjo ini, kalau menurut video yang diunggah di laman YouTube Sekretariat Presiden ya, ketika tahun 2017 itu, kalau kita sebagai orang awam melihatnya ya itu Pak Kasmudjo dosen pembimbing skripsi. Pasalnya Pak Jokowi berkali-kali mengucapkan terima kasih, bolak-balik katanya Pak Kasmudjo galak sekali, dan entah berapa kali bolak-baliknya untuk menyelesaikan skripsinya. Dan kita sebagai orang awam melihatnya ya berarti Pak Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsi. Tetapi kemarin Pak Kasmudjo setelah ditemui Pak Jokowi memberikan pernyataan bahwa beliau bukan pembimbing skripsinya Pak Jokowi, melainkan beliau adalah hanya asisten dosen. Jadi ya bisa kita analisa sendirilah apa sebenarnya Pak Kasmudjo ini gitu loh. Jadi tetapi bukan itu saja yang ingin ditampilkan, yang kami ungkap di sini ya. Seperti kata Bung Rocky Gerung, kata Bung Roy Suryo, bukan hanya soal Pak Kasmudjo. Dan ini pernyataan Bung Rocky Gerung yang sangat menarik adalah Pak Jokowi berkali-kali bahkan dicap presiden pembohong. Kata Bung Rocky Gerung. Bahkan ya masyarakat pun sebagian sudah tidak percaya lagi dengan kata-kata Pak Jokowi. Masalahnya banyak sekali kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan atau ya berbohong lah. Jadi jangan-jangan kata Bung Rocky Gerung di kasus ijazah Pak Jokowi ini juga jangan-jangan ada kebohongan juga. Gitu. Masalahnya masyarakat sudah menilai Pak Jokowi pemimpin yang suka berbohong gitu loh. Jadi dan di sini berbagai kebohongan pun ya kami hadirkan video-videonya. Bagaimana ada kebohongan soal SMK, kebohongan soal 11.000 triliun, soal investor asing di IKN, semua ada jejak digitalnya ya. Dan tidak bisa dipungkiri lagi. Ya, jadi wajar saja kalau masyarakat menilai bahwa Pak Jokowi, mantan Presiden Jokowi ini adalah presiden pembohong ya. Masalahnya bukan sekali dua kali. Saya juga jadi teringat kata-kata dari Opung Panda ya, Bung Panda Nababan yang mengatakan bahwa kebohongan itu akan beranak pinak. Sekali dia berbohong maka akan ditutupilah dengan kebohongan lagi yang lebih besar untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Jadi ya bohong. Nah, akhirnya dicap jadi tukang bohong. Dan
Sekali kita berbohong kepada orang ataupun kepada masyarakat, mungkin selamanya kita tidak akan dipercaya. Sekalipun kita berkata jujur, kalau kita berkali-kali berbohong, sekalipun kita berkata jujur, orang sudah tidak percaya lagi. Dan itu kalau menurut saya yang dialami oleh Pak Jokowi ini. Meskipun soal ijazah, polemik ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu, yang dituduh palsu oleh Bung Roy Suryo dan teman-temannya, bisa jadi itu ijazahnya asli, bisa jadi. Tetapi karena beliau berkali-kali berbohong, akhirnya masyarakat tidak percaya lagi. Sekalipun dia jujur menghadirkan segala macam sumpah demi Tuhan pun, orang sudah tidak percaya lagi. Karena itu tadi, sudah berkali-kali berbohong. Jadi orang udah menganggapnya, ini bakalan bohong lagi. Dan Bung Rocky Gerung juga ya menyatakan di videonya ya tadi, berkali-kali Pak Jokowi itu kebohongan yang ya tidak hanya sekali lah, berkali-kali. Jadi satu persatu diungkapkan oleh Bung Rocky ya, bagaimana kebohongan-kebohongan Pak Jokowi itu dari SMK, dari ekonomi tumbuh hingga 10%, dan akan membangun pabrik apa di Indonesia, dan juga 11.000 triliun katanya sudah di kantong. Kebohongan lagi soal 6.000 mobil SMK yang sudah dipesan, sampai sekarang tidak ada kenyataannya. Bahkan pabriknya pun yang udah diresmikan nggak ada kabarnya, mobilnya satu pun nggak ada yang lewat di jalan. Kan ini apa kalau bukan kebohongan? Soal investor IKN yang katanya ratusan investor ngantri dari Jepang, dari Korea, udah menemui dan intinya tertarik dan akan menanamkan sahamnya ataupun investasinya, nyatanya nol. Dan itu sudah diklarifikasi ya oleh Pak Aguan bahwa beliau menyelamatkan muka Jokowi katanya, memberikan investasi di IKN. Ini kan harusnya itu semua itu diklarifikasi. Begini loh, soal IKN tuh begini, yang 11.000 triliun tuh begini, soal SMK itu begini. Jadi nggak dicap jadi tukang bohong. Masalahnya nggak ada klarifikasi sama sekali. Kalau diklarifikasi berarti kan ada etikat untuk menjelaskan, tetapi ini menguap begitu saja. Jadi wajar kalau masyarakat kita menganggap bahwa Pak Jokowi adalah presiden pembohong. Dan patut diduga jangan-jangan di kasus ijazahnya ini juga ada kebohongan-kebohongan lain. Itu kata Bung Rocky ya. Ya masuk akal juga apa kata Bung Rocky. Jangan-jangan di kasus ijazahnya pun dibumbui dengan kebohongan-kebohongan. Pasalnya bukan sekali dua kali, berkali-kali hingga dicap jadi tukang bohong kan. Ini sudah sangat parah sekali kalau menurut saya sih. Jadi mau bagaimana lagi? Ya mau diklarifikasi bagaimanapun itu sudah nggak bisa lagi. Masalahnya masyarakat sudah kadung tidak percaya. Omongan-omongan Pak Jokowi ini sudah nggak dipercaya lagi oleh masyarakat. Jadi mau dibela bagaimanapun, masyarakat sudah kadung tidak percaya. Dulu selagi masyarakat masih percaya, tanpa ngomong pun masyarakat sudah, ini pasti begini, ini pasti begini. Sekarang dengan menghadirkan saksi-saksi, sumpah demi Tuhan pun, orang sudah tidak percaya lagi. Intinya di situ. Benar sekalipun itu pasti dipertanyakan orang. Loh kenapa ini? Kenapa ini? Karena itu tadi. Sudah berkali-kali kebohongan-kebohongan itu dilakukan. Iya kan? Jadi ya wajar kalau masyarakat masih menanyakan kok begini amat sih pemerintahannya. Jadi ya ekonomi Indonesia yang sedang morat-marit saat ini ya salah satunya warisan dari pemerintahan Pak Jokowi kemarin selama 10 tahun ya, 2 periode. Jadi wajar Pak Prabowo ini kalang kabut, mungkin pusing 7 keliling, kok hancur lebur begini, ini benahinya bagaimana. Iya kan, dan akhirnya kan masyarakat juga pasti akan tahu
Ya sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai lah, pasti akan tercium juga. Jadi memang ya dalam hal apapun lah, kebohongan itu memang tidak bisa dibiarkan. Kita harus cegah kebohongan-kebohongan itu. Jadi kalau ada apa-apa lagi, ini seorang pemimpin ya, sekali dia berbohong mungkin masyarakat sudah tidak percaya lagi. Dan hanya masyarakat yang ya mungkin masyarakat yang bagaimana lah ya, yang masih percaya karena berkali-kali dibohongi. Saya juga heran, berkali-kali dibohongi masih percaya saja, masih menganggap bagus. Ini juga saya juga masih belum masuk ke pikiran saya, kok ada ya orang yang berkali-kali dibohongi dia masih percaya saja. Jadi harusnya kan disadarkan, ini orang berkali-kali berbohong, jadi ya jangan percaya lagi gitu loh. Tetapi enggak, ini kebanyakan juga masyarakat kita masih ada aja yang masih percaya gitu loh. Apalagi kita lihat loh, lawyer-lawyernya, ternak-ternaknya lah kata netizen kan. Begitu getol sekali membela. Sedangkan sudah di depan mata, towelo-welo kata orang. Kebohongan-kebohongan itu secara vulgar. Bilang tidak cawe-cawe, anaknya tidak akan maju segala macam. Ujung-ujungnya maju. Ya itu yang terkenal kan sen kiri beloknya kanan. Jadi apa itu kalau nggak bohong? Ngomongnya mau ke kiri tapi ternyata dia mau ke kanan. Kan itu bohong. Jadi kalau itu sudah beranak pinak berbohongnya, maka akan timbul terus kebohongan-kebohongan untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sebelumnya yang lebih kecil, dan untuk menutupinya jelas dengan kebohongan-kebohongan yang lebih besar lagi. Dan itu berkali-kali diungkapkan oleh Opung Panda ya, bahwa kebohongan itu akan beranak pinak. Demi menutupi kebohongan-kebohongan, maka akan timbul kebohongan yang lebih besar untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang kecil-kecil. Jadi mau bagaimana lagi orang ya, masyarakat kita, mungkin sebagian orang sudah sadar ya bahwa selama ini kok begini pemerintahan Pak Jokowi. Ya dulu kami juga membela mati-matian Presiden Jokowi dulu, ketika kami belum sadar ya. Setelah ya mungkin orang bilang telat sadarnya ya terserah. Yang penting kami sudah melihat, oh ini sepertinya seperti ini, konstelasinya seperti ini, kok jadi begini yang katanya jujur, lugu, deso, ternyata menyimpan banyak sekali kebohongan. Dan bahkan dari media luar negeri juga mengecap presiden yang inkonsistensi, yang tidak konsisten alias ya berbohong. Dan itu berkali-kali diungkapkan oleh Bung Rocky ya. Saya sangat setuju sekali dengan ungkapan-ungkapan Bung Rocky yang menjelaskan bahwa ya makin-makin lagi memang presiden kita yang suka bohong ya hanya itu saja. Jadi kalau masyarakat tidak percaya ya wajar saja, karena memang berkali-kali berbohong. Tidak hanya soal Pak Kasmujo yang 2017 mengatakan ini dosen pembimbing sampai bolak-balik untuk menyelesaikan skripsi. Apa kalau bukan dosen pembimbing skripsi? Ternyata dosen pembimbing skripsinya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya, yang tertera di situ. Dan apa dong artinya video di tahun 2017 yang diunggah di Sekretariat Presiden? Dengan jelas, itu dengan jelas orang awam aja, kita yang sebagai orang awam menilai bahwa Pak Kasmujo lah dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Dan ternyata bukan. Ya, kita sekilas kalau orang pertama kali melihat video itu, ini berarti dosen pembimbing skripsi. Pasti itu. Ternyata beliau hanya asisten dosen. Dan sekarang Pak Jokowi mengklarifikasinya dengan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Ya, mana yang benar kita nggak tahu semua, karena itu tadi mungkin apa yang dikatakan Pak Jokowi sekarang mungkin ada yang benar, tetapi karena beliau berkali-kali berbohong, jadi orang nggak percaya lagi. Masyarakat sudah nggak percaya lagi dengan omongannya karena berkali-kali berbohong. Dan bagi Anda yang menonton video ini, silahkan
Anda nilai sendiri apakah memang Pak Jokowi adalah presiden yang tukang bohong, raja bohong, apakah sebaliknya. Silakan Anda nilai sendiri dan silakan tulis di kolom komentar yang tersedia ya. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, ya terus dukung channel kami ini dengan subscribe-nya ya, supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.